Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Hakim dengan NIM D101211050. Saya dari PWKB Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review dari materi kelembagaan masyarakat maritim pada mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Baiklah, apa sih itu masyarakat? Nah, masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja, dan untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Nah, masyarakat maritim merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di pesisir lautan atau biasa kita sebut dengan pantai. Nah, kehidupannya ini bergantung dengan sumber daya kemaritiman, teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya, apa sih itu maritim? Atau apa sih itu negara maritim? Nah, negara maritim adalah julukan bagi negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Namun, secara umum, negara maritim adalah negara yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran. Dikutip dari Gramedia.com, negara maritim adalah negara yang bergerak pada sektor perairan. Negara-negara maritim memiliki pasokan air yang melimpah. Secara sederhana, negara maritim adalah suatu negara yang memiliki daerah teritorial lautnya sangat luas. Biasanya, perairan yang ada di sebuah negara maritim adalah luasnya melebihi daratannya. Buktinya, Indonesia memiliki lautan sebesar 2/3 besar lautannya dari wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana sih itu konsep kelembagaan? Nah, berdasarkan dari studi sosiologi, konsep kelembagaan ini biasa disebut dengan peranata. Sedangkan dalam studi antropologi atau sosial budaya, biasa disebut dengan unsur-unsur kelembagaan. Nah, kelembagaan atau peranata merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diwadahi dan diatur dalam suatu masyarakat. Nah, terdapat juga kelembagaan tradisional. Nah, kelembagaan tradisional ini terdiri dari 4 bagian, 4 jenis. Yang pertama ada kelembagaan ekonomi, di mana kelembagaan ekonomi ini yang bergerak untuk mengatur sistem ekonomi masyarakat. Yang kedua ada kelembagaan kekerabatan. Nah, lembaga ini lembaga ini tujuannya untuk mengatasi kekerabatan antar masyarakat seperti perkawinan, saudara, perekrutan pekerja ya. Misalkan perekrutan pekerja itu membutuhkan jalinan kekerabatan untuk bisa dapat bekerja di tempat tersebut. Ya, itu adalah budaya Indonesia memerlukan kekerabatan untuk bisa mendapatkan posisi di suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya ada kelembagaan agama dan kepercayaan. Nah, masyarakat maritim memiliki tingkat religius sangat tinggi. Mengapa? Karena mereka ini itu langsung berinteraksi dengan laut. Nah, biasanya dia menggunakan kepercayaannya untuk mengatur atau menangkap ikan, misalnya. Nah, selanjutnya kelembagaan politik. Nah, kelembagaan politik ini bagaimana strategi atau aktivitas dalam penangkapan ikan. Bagaimana juga interaksi dengan nelayan lain dan lain sebagainya, teman-teman. Selanjutnya kelembagaan ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelembagaan ekonomi. Nah, komponen-komponen organisasi produksi itu jadi ada kelembagaan ekonomi dalam suatu sistem, suatu kelembagaan. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan kapten kru,
dalam bahasa Belanda disebut Sieper Bemening, terus dalam bahasa Jawa disebut dengan Juragan Pandega, terus di bahasa Maluku itu Tanase Wasanae, terus untuk di Sulawesi Selatan, Bugis Makassar itu disebut dengan Punggawa Sawi. Nah, Kapten Kru, Sieper Bemaning, Juragan Pandega, Tanase Wasanae, Punggawa Sawi itu adalah pembagian kerja atau pembagian status ataupun peranan dalam sebuah kelembagaan ekonomi di maritim. Nah, di mana kapten atau punggawa itu adalah pemimpin, sedangkan kru atau sawi itu adalah AKB-nya atau pekerjanya atau apa ya? Misalnya itu ya pekerjanya, pembantunya misalkan begitu. Ya, selanjutnya norma atau aturan ekonomi. Masih membahas tentang kelembagaan ekonomi. Nah, ada 7 di sini, ada 7 poin di sini yang norma atau aturan ekonomi. Yang pertama ada hak dan kewajiban, bagaimana hak punggawa, bagaimana hak kewajiban punggawa, bagaimana hak dan kewajiban seorang sawi atau seorang AKB. Terus tata cara berproduksi, berdistribusi dan konsumsi. Nah, ini juga terdapat aturan-aturan atau norma-norma bagaimana cara produksi tangkapan, bagaimana cara mendistribusikan dan bagaimana cara mengkonsumsinya. Nah, terus ada tata cara pengkreditan, juga tata cara aturan bagi hasil, berapa persen untuk punggawa, berapa persen untuk sawi dan lain sebagainya. Nah, ada juga aturan pinjam meminjam. Maaf, di sini ada typo, maksudnya aturan pinjam meminjam, tolong menolong dalam kelompok. Nah, aturan pinjam meminjam, tolong menolong ini hal yang lumrah, hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana kita sebagai manusia sosial saling membutuhkan bantuan antar sesama manusia. Yang selanjutnya yang keenam, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan kerukunan. Ini juga sangat penting. Ini juga sudah diatur dalam aturan atau norma-norma dalam ekonomi. Yang terakhir, tanggung jawab dan saling mempercayai. Ini sangat penting untuk pekerja, untuk seorang pemimpin dalam suatu kelembagaan. Bagaimana tanggung jawabnya dan bagaimana kepercayaan dari pimpinannya, begitu. Terus pola tindakan atau praktik ekonomi, masih membahas tentang kelembagaan ekonomi. Nah, bagaimana pola tindakan? Yang pertama, berangkat dan pulang. Nah, yang kedua, pengoperasian alat-alat tangkap. Terus yang ketiga, memperbaiki perahu, mesin, alat-alat produksi. Nah, biasanya itu setelah berlayar, biasanya ada kapal yang rusak. Nah, ya perlu untuk diperbaiki, baik mesinnya atau alat-alat produksinya. Terus bagaimana cara mengolah hasil tangkapan, ya selanjutnya bagaimana cara memasarkan hasil tangkapan, terus membagi hasil pendapatan hingga pada penjatahan. Jadi itu dibagi penjatahan, berapa jatah untuk punggawa, berapa jatah untuk sawi atau AKB, ABK. Maksud saya ABK. Nah, terus keterkaitan lembaga ekonomi dengan lembaga lain. Nah, yang pertama kelembagaan atau peranat ekonomi. Nah, kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan dikerahkan dengan peranat atau kelembagaan lainnya, jadi tidak otonom. Nah, yang kedua, dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok direkrut dari anggota kerabat. Seperti yang tadi saya bilang, itu memerlukan kekerabatan untuk merekrut pekerja. Nah, membutuhkan kerabat, teman, orang sekampung atau sedesa, dan lain-lain. Terus yang ketiga, diperlukan sistem kepemimpinan, nah, tradisional atau modern, baik itu kepemimpinan tradisional ataupun kepemimpinan modern, dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran. Ini termasuk dalam kelembagaan politik. Jadi saling berkaitan, ekonomi itu saling berkaitan. Tadi ada kelembagaan kekerabatan, tadi juga ada kelembagaan politik. Soalnya yang keempat, sistem ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan atau ritual keagamaan.
Demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic. Jadi ada juga beberapa yang pakai sistem kepercayaan seperti itu. Nah, ini masuk dalam kelembagaan agama atau kepercayaan. Nah, terus apa itu penggawa sawi Sulawesi Selatan? Ini penggawa sawi ini adalah istilah antara pemimpin dan ABK di sebuah kapal. Nah, punggawa terdiri dari dua jenis, yaitu punggawa posasi atau pemimpin di laut dan punggawa potana atau pemimpin di darat. Nah, atau dikenal dengan Papa Lele. Jadi punggawa potana ya atau pemimpin di darat itu dikenal dengan Papa Lele. Nah, punggawa posasi atau punggawa yang lebih dikenal di masyarakat nelayan merupakan pemimpin dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Nah, kadang-kadang punggawa posasi tidak memiliki perahu dan alat tangkap, sehingga mereka menggunakan perahu dan alat tangkap dari Papa Lele atau dari punggawa di darat. Nah, punggawa potan atau Papa Lele adalah pemilik modal, baik berupa peralatan termasuk perahu maupun keuangan atau biaya operasional penangkapan ikan. Nah, punggawa memiliki peran, yaitu yang pertama, memimpin dan mampu mengatur kelompok untuk menangkap ikan. Nah, yang kedua, menyediakan dana, yang ketiga itu menyediakan alat tangkap, dan yang keempat menyediakan kapal tangkap atau perahu. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu yang pertama tentunya dari video yang Bapak berikan, video pembelajaran pekan ke-6. Terus yang kedua ada dari jurnal Prasetyo pada tahun 2020 dengan judul Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. Dari jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, volume 1 nomor 1. Terus ada juga dari money.kompas.com yang ditulis langsung oleh Syahid N. pada tahun 2022, terus dari kompasiana.com pada tahun 2019. Ya, itu 4 referensi saya untuk membuat PPT ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.